Shalom. Damai di hati. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Hap simpan di hati. Sekali lagi ada sukacita? Hap simpan di hati. Iya, baik adik-adik, kembali lagi di minggu pagi yang indah ini. Kita akan beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu. Untuk itu, adik-adik yang di rumah siapkan Alkitab dan juga panggil Bapak dan Mama, dan kita akan beribadah. Untuk itu, kita akan memuji Tuhan dalam lagu pujian yang berkata, "Dengar dia panggil nama saya." Untuk itu kakak mengajak semua untuk berdiri. Kita akan puji berdiri. Tuhan dalam lagu nyanyian yang berkata, "Dengar dia panggil nama saya." Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh girang haleluya, oh girang puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh girang haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya adik-adik sekalian, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Untuk itu semuanya lipat tangan dan mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang hari-hari hidup kami. Dan di saat pagi hari ini dalam ibadah minggu pagi hari ini, kami akan mulai dengan ibadah. Kami mohon Tuhan tuntun kami, berkati kami agar ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Ya adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Untuk itu kakak mau tanya dulu, masih semangat? Masih. Iya, kalau masih semangat kita puji Tuhan sekali lagi dalam lagu pujian yang berkata, "Dalamnya hatiku." Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya.
jadi gelap, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Ya, baik adik-adik, dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan kita akan puji Tuhan sekali lagi dalam lagu pujian yang berkata, hatiku penuh nyanyian. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, baik adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu mazmur pujian yang akan dibawakan oleh Kakak Nona. Untuk itu Kakak berikan kepada Kakak Nona. Terima kasih Kakak Rini. Sama-sama Kakak Nona. Ya adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu adik-adik duduk yang tenang. Dan yang paling penting, siapkan Alkitabnya masing-masing dan kita bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik, kita buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-150. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-150 ayat pertama hingga pada ayatnya yang ke-6. Kakak akan membacakan perikopnya dan kita akan baca secara bersama-sama. Judul perikopnya, Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting.
Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, untuk merespon mazmur pujian kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, buat adik-adik yang ada di rumah, persembahan syukurnya akan diberikan kepada orang tuanya masing-masing. Ya adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama lagu Segala Puji Syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita. Untuk itu adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Ingat, kakak tidak melihat tetapi Tuhan melihat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih sayang-Mu kepada kami semua. Tuhan, kami sudah membaca mazmur pujian dan juga kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini digunakan dari tingkat jemaat, klasis maupun di tingkat sinode untuk memperluas pekerjaan nama-Mu di tanah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Waktu selanjutnya kakak kembalikan. Ya, baik adik-adik, kita akan membaca dan mendengar cerita. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik kita puji Tuhan dalam nyanyian Mazmur 150 ayat yang pertama untuk menyambut pelayan firman di saat pagi hari ini. Haleluya, pujilah Allah dalam rumah-Nya. Puji kemuliaan-Mu, pimpin tangan yang teguh. Puji Allah Halik dunia, Maha kuasa dan benar, perbuatannya besar. Puji Dia, haleluya. Baik adik-adik semua, kita hendak membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Syukur dan sembah kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Atas berkat kasih sayang Tuhan, kami boleh dipelihara Tuhan sepanjang seminggu lamanya. Sehingga di pagi hari ini, kami boleh datang dalam ibadah sekolah minggu. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Bapa.
Kami juga di kesempatan ini kami hendak membaca dan juga mendengarkan cerita tentang Sobat Yesus. Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus bersabda kepada kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang kakak ambil atau pilih untuk kita sama-sama baca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil, kitab pertama Korintus, pasalnya yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Baik adik-adik semua, kalau kita sudah membuka Alkitab kita masing-masing, mari kakak akan baca judul perikopnya mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikannya, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Baik adik-adik, demikian bagian pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang Yesus Kristus adalah dasar iman orang percaya. Baik adik-adik semua, sebagai dasar hidup orang percaya, Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik yang kecil-kecil,
Mari adik-adik, kakak akan menceritakan sebuah cerita pendek untuk kita semua anak-anak. Baik, adik-adik, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini kakak punya cerita. Ada 4 orang putra teladan. 4 orang putra teladan ini, mereka tinggal di sebuah kerajaan yang bernama Yehuda. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yoyakim. 4 orang ini adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka adalah orang-orang muda Kristen yang luar biasa. Dalam kehidupan mereka mempunyai latar belakang atau mereka memiliki keluarga yang hidup takut sama Tuhan. Dalam kehidupan mereka, adik-adik, kita tahu bahwa semasa kecil mereka selalu diajari, dibimbing oleh orang tuanya mengenal Yesus. Jadi kita sama-sama di pagi hari ini juga belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, sobat kita atau teman kita atau kakak kita Daniel bersama dengan 3 orang temannya, mereka hidup beberapa tahun selama pemerintahan Raja Yoyakim. Setelah 3 tahun lamanya terjadi peperangan di negeri itu yang namanya adalah negeri Yerusalem, di kerajaan Yehuda. Peperangan yang besar yang dilakukan atau kejadian perang itu terjadi itu yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Raja ini sangat kejam sampai dia menghancurkan negeri Yerusalem pada saat itu. Dan orang-orang Yehuda, orang-orang tua agama, mereka semua kocar-kacir, mereka lari ke sana kemari. Dan keempat putra ini, anak muda ini, Daniel dan ketiga saudaranya ini, mereka kehilangan orang tuanya pada saat perang itu terjadi. Jadi di antara kehidupan mereka itu terjadi orang-orang berlarian ke sana kemari karena perang. Keempat anak muda ini mereka terus berlari dan mereka berlindung mencari tempat untuk mereka berlindung karena mereka kehilangan orang tuanya, mama bapaknya, sanak keluarganya semua, kakek nenek, kakak adiknya, mereka semua sudah tidak ada. Mereka korban dari perang yang terjadi, yang dilaksanakan atau yang terjadi, yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Setelah peperangan itu terjadi, sudah terjadi, singkat ceritanya itu, jadi di kerajaan Babel ini, raja mempunyai kepala istana itu bernama Aspenas. Kepala istana ini bernama Aspenas, dan Aspenas juga mengangkat seorang pembantunya bernama Melsar. Dan raja memerintahkan mereka untuk mencari orang-orang pintar yang ada tersisa dari orang Yehuda pada saat itu. Dan mereka membawa banyak sekali orang-orang Yerusalem. Dan raja bilang bahwa harus kurung mereka semua di penjara, bawa mereka dan penjarakan mereka. Banyak orang muda Yahudi pada saat itu yang datang dipenjarakan oleh Nebukadnezar. Dan di antara mereka semua yang banyak itu ada 4 orang putra teladan itu, yang tadi di awal cerita kakak sampaikan. Adik-adik masih ingat kah? Masih ingat? Iya, adik-adik pasti masih ingat. Tadi kakak baru saja sebut nama mereka. Iya.
Jadi pada saat mereka ada dibawa sampai ke penjara, terus Daniel ini dia mimpi. Daniel mimpi terus dia kaget bangun. Terus dia punya teman satu tanya, Hananya tanya, Daniel kok kenapa? Aduh kawan, ini kita ada di mana ya? Kalau tidak salah kemarin kah, tadi kah, atau kapan ya terjadi perang tuh? Betul kawan. Tapi perang itu sudah tidak ada. Kita ini sekarang ada di ruangan yang tertutup. Belum bilang penjara. Iya, Hananya jawab Daniel seperti itu. Oh kawan, kalau kita ada tinggal di penjara berarti raja yang jahat ini mungkin dia akan hukum kita lagi. Iya, mereka dua ini bercakap-cakap sedangkan teman mereka yang dua lagi itu mereka sedang tidur karena mereka kecapean. Pasti juga mereka takut. Iya. Setelah mereka tahu bahwa keberadaan mereka itu ada di penjara, adik-adik apa yang terjadi? Kita tahu bahwa mereka sudah kehilangan semua. Orang tuanya, mama bapaknya, neneknya, tetenya, kakaknya, saudaranya, siapa mereka semua sudah tidak ada. Dan mereka berempat ini merupakan mereka adalah sahabat yang baik. Dan juga mereka adalah orang-orang muda Kristen yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Dan juga mereka adalah anak-anak sekolah minggu yang hebat. Karena mereka adalah keturunan bangsawan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Setelah kehidupan mereka berlanjut di dalam penjara, raja ini mulai datang tanya lagi sama Aspenas. Raja Nebukadnezar tanya, orang-orang di dalam penjara itu yang ketong tangkap kemarin itu dong adakah semua? Terus Aspenas bilang, Bapak Raja, itu semua ada. Banyak sekali, tapi ada 4 orang ini, orang itu beda sekali dengan yang lain-lain. Terus Raja tanya, dong siapa Orang itu dong nama, mungkin Bapak Aspenas tahukah atau seperti apa? Terus Aspenas bilang begini, Bapak Raja, orang itu adalah satu itu dia pun nama Daniel, terus yang satu dia pun nama Hananya, yang satu lagi dia pun nama Misael dan juga Asaria. Terus kepala istana ini bilang begini sama raja, saya sudah ganti dong pun nama. Kenapa kok ganti-ganti dong pun nama? Tapi mereka harus ganti nama supaya kita tahu bahwa mereka itu bukan orang Yahudi lagi, tapi mereka itu adalah orang-orang Babel. Dong ganti dong pun nama berarti besok nanti dong bisa kenal Tuhan Yesus kah? Adik-adik bagaimana? Mereka kenal Tuhan Yesus kah tidak Mereka kenal adik-adik. Mereka tetap percaya Yesus karena waktu anak-anak muda ini mereka masih kecil itu orang tuanya sudah kasih kenal Tuhan Yesus untuk mereka semua. Iya, jadi waktu mereka kehilangan orang tua mereka di dalam penjara dan raja mau bahwa mereka harus kerja untuk raja. Mereka semua takut, aduh apa yang nanti terjadi Raja nanti dia bunuh ketong ke apa? Nanti dia potong ketong pu leher, terus dia buang ketong terus tratawe, nanti dia bikin ketong apa Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus yang dulu dong kenal waktu dong kecil itu, Tuhan Yesus yang sama itu menyertai dorang. Tuhan Yesus berikan hikmat kepada dorang, kepada Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Mereka pemuda-pemuda yang beda dari pemuda-pemuda yang ada dikurung di dalam penjara. Terus adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Iya. Adik-adik mau tahu? Yang terjadi itu adalah raja undang mereka untuk makan di istana raja. Tapi adik-adik tahu, dari 4 orang ini Daniel itu dia beda dari dorang. Karena dia bisa artikan mimpi. Iya, raja kalau bilang ini, coba ada ahli-ahli yang bisa
artikan kak ini mimpi seperti apa ini yang saya mimpi, artinya apa ya? Ya Daniel bisa. Tuhan kasih hikmat untuk dia. Kasih Tuhan itu lebih kepada Daniel. Dan apa yang terjadi? Raja undang mereka atas semua itu, raja undang mereka untuk makan. Tapi Daniel bilang begini sama ketiga temannya. Aduh, sepertinya itu ketong tidak boleh makan di istana raja. Jangan sampai deh di situ ketong makan, karena raja itu dia kalau makan makanan itu banyak lemak-lemaknya. Pokoknya makanan yang enak-enak, terus ada dia anggur itu bisa bikin mabuk orang. Kan Tuhan Yesus marah toh kalau ketong mabuk-mabuk toh. Iya, jadi Daniel bilang begitu. Jadi ketong semua 4 orang teman itu dong sepakat bahwa dong tidak pergi ke istana raja. Terus begini, siapa ini? Aspenas ini, kepala istana raja ini, dia bilang begini, Melsar, coba kau tanya, kenapa dong lama sekali dong belum datang kah? Jadi Aspenas punya ini, pesuruh ini, dia bilang, yo kawan nanti datang, bapak nanti siap, nanti datang tanya dorang. Jadi Melsar datang sampai di penjara, dia bilang, kamu 4 ini Daniel, kamu, dia hitung kamu 3 ini, kamu semua ikut saya. Ketong harus pergi di istana raja karena raja undang ketong memakan. Tapi Daniel bisik begini, aduh bapak, ketong tidak bisa pergi. Kenapa? Itu makanan enak, ada anggur, bisa kamu mabuk, kamu senang-senang di sana. Tapi Daniel bilang jangan, nanti ketong Tuhan itu marah. Karena raja makan makanan yang enak-enak, terus mungkin kita makan nanti kita kena penyakit kah, atau itu semua itu ada di kitab suci, larang kita tidak boleh mabuk, kita tidak boleh ikut makan-makan yang banyak. Terus Melsar bilang begini, kalau begitu bagaimana ya? Terus Daniel bilang, kasih ketong itu makanan itu seperti kacang-kacang, iya kok kasih ketong makan begitu, terus ketong minum itu air putih. Oh, kan bisa makan makanan begitu saja bagaimana? Terus dia bilang, tidak apa-apa, ketong Tuhan itu dia sudah menyiapkan ketong berkat. Jadi ketong ini harus makan yang sederhana saja. Tidak usah ketong makan yang berlebihan seperti raja, tidak. Terus Melsar bilang begini, kalau begitu kamu sabar saya pergi sama kepala istana. Saya bicara dulu dengan dorang, saya diskusi dulu dengan dorang, kira-kira seperti apa ini. Kalau dorang tidak pergi, Daniel bilang kalau ketong tidak pergi juga pasti nanti raja dia potong ketong pu leher. Nanti raja bunuh ketong. Terus Aspenas bilang apa jalan keluarnya kalau begitu begini saja. Ketong bawa saja makanan semua yang raja bilang itu kamu makan. Pura-puranya itu kamu makan. Tapi nanti ketong cuma suguhkan kamu itu sayur-sayur, kacang-kacang, terus makanan-makanan biasa saja untuk masyarakat biasa. Dengan kamu minum air putih saja, kamu tidak usah minum anggur. Terus Daniel dan dia punya teman 3 orang itu dong setuju. Ya sudah, ketong setuju. Jadi dong kasih uji coba itu 10 hari. Kasih makanan yang tidak seperti makanan raja di istana. Jadi dong makan cuma kacang-kacang, dong makan nasi biasa saja, tidak seperti raja punya mewah sekali makanan di meja-meja makan di istana raja. Sudah, dong juga minum air yang biasa saja, air putih. Terus kepala istana ini bilang, kita coba kalau begitu. Melsar, kita coba dorang. Nanti kita lihat dengan dorang semua itu. Apakah ada perbedaan? Mereka mulai makan makanan seperti yang mereka minta itu. Daniel minta mereka makan. Jadi apa yang terjadi? Singkat cerita, setelah 10 hari itu Melsar dan Aspenas ini datang. Mereka kaget. Wah, apa yang terjadi? Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, mereka itu ganteng apa, bilang dong pu badan gemuk, dong pu muka ini bercahaya, dong ini senang. Aspenas dengan Melsar ini dong kaget.
Jadi dorang empat ini beda dari semua orang yang ada di dalam penjara itu. Akhirnya apa yang terjadi? Adik-adik tahu, semua keadaan yang berubah 100 derajat itu terjadi itu karena apa? Karena mereka ini hidup takut sama Tuhan. Iya. Dan apa yang terjadi lagi? Berita yang heboh lagi itu, dua orang ini, kepala istana dengan dia punya pembantu ini, mereka sampaikan kepada Raja Nebukadnezar. Dia bilang begini, Raja, 4 orang muda itu, orang Yahudi itu, mereka itu orang yang tampan. Kita lihat mereka beda dari kita punya tawanan yang lain di dalam penjara. Terus Raja bilang begini, bawa dorong datang kemari sama saya. Daniel ini dia sudah takut sekali. Asaria, Anaya, apa yang terjadi? Mari, Misael, keton tetap terus harus percaya kepada Yesus, bahwa Raja juga akan melihat kita dan mujizat itu akan terjadi bagi Raja. Yang tadi don su takut, ternyata adik-adik tahu, karena dasar yang mereka percaya yang orang tuanya sudah ajarkan waktu mereka masih sekolah minggu, waktu masih kecil bersama-sama dengan orang tuanya. Tuhan terus tuntun mereka sampai mereka dewasa. Setelah ujian 10 hari itu lewat, Raja juga lihat mereka. Raja terheran-heran dan kagum. Raja bilang, hebat sekali anak-anak muda ini. Mereka sudah datang makan di saya punya tempat di istana Raja. Mereka sudah minum anggur. Raja berpikir bahwa mereka minum anggur, padahal mereka ini 10 hari diuji dengan mereka hanya minum air putih. Dan mereka makan makanan biasa saja. Dan Allah memberkati mereka. Jadi mereka ini masuk di sekolah di negeri atau di istana Babel. Jadi mereka sekolah itu selama 3 tahun lamanya. Nah, setelah mereka ini sekolah di istana Babel selama 3 tahun, dan mereka nanti lulus, mereka akan bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Ya, mereka bilang, kita orang tua sudah tidak ada, yang ada pada kita hanya Tuhan Yesus yang ada pada mereka. Dan mereka percaya bahwa mereka akan tunjukkan kepada Raja bahwa hikmat yang Tuhan berikan kepada Daniel dan kepada ketiga temannya itu, mereka buktikan kepada Raja. Raja bilang, mereka hebat-hebat, mereka sudah belajar 3 tahun. Ya. Setelah lewat sudah 3 tahun, Raja bilang bahwa mereka semua lulus dengan semua orang yang sekolah di kerajaan Babel. Jadi mereka belajar itu pelajaran di Kasdim. Semua aturan orang Yahudi beda dengan orang di Babel. Mereka harus belajar perang dan belajar segala sesuatu. Tetapi mereka sudah ditanamkan terlebih dahulu itu ajaran Yesus Kristus. Jadi pada saat ujian itu, Raja bilang bahwa mereka orang-orang pintar 10 kali lipat kepintaran mereka dibandingkan dengan seluruh kerajaan Babel. Kepintaran mereka, kecerdikan mereka, kehebatan mereka. Adik-adik tahu, kehebatan mereka dan kekuatan mereka dan kepintaran mereka itu berasal dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita lanjut lagi ceritanya. Jadi mereka mendapatkan nilai lebih dari semua orang yang ada di situ, semua tahanan di penjara itu. Dan Raja memilih mereka. Dan Daniel dengan keahliannya bisa menerjemahkan mimpi dari Raja. Raja mendapatkan persoalan dalam kerajaan, pasti dia akan memanggil orang-orang pintar datang. Dari semua orang pintar yang datang, mereka terjemahkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Tapi Raja masih bingung-bingung, lu bicara apa ini, lu cerita siapa ini? Raja bingung-bingung. Tapi apa yang terjadi? Setelah Raja tanya sama Daniel dan ketiga temannya,
Mereka menjelaskan mimpi dari Raja Nebukadnezar ini dengan baik sampai dengan selesai. Dan Raja menjadi puas. Dan dia mengerti betul apa yang disampaikan oleh Daniel. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Apakah kita juga mau menjadi 10 kali lipat pintar seperti Daniel dan teman-temannya? Maukah tidak adik-adik? Mau, ya pasti kita mau. Ya, itulah kehidupan cerita dari 4 putra teladan. Walaupun mereka masuk di dalam peperangan yang besar yang terjadi antara Babel dan Yerusalem, kerajaan Yehuda pada saat itu. Mereka boleh kehilangan orang-orang kekasih mereka, tetapi mereka masih mempunyai Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Untuk kita anak-anak remaja, bahwa kita lihat iman yang teguh dari Daniel dan teman-temannya, ketiga temannya, menunjukkan bahwa betapa besar kasih dan keteguhan iman mereka kepada Yesus Kristus yang menjadi dasar kehidupan mereka kepada masa depan dan cita-cita mereka. Walaupun mereka boleh kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, tetapi mereka tidak kehilangan Tuhan Yesus yang sudah didasarkan oleh orang tuanya menjadi dasar dalam kehidupan mereka. Pada saat mereka masih kecil-kecil di sekolah minggu, mereka dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah dasar bagi kehidupan kita. Amin. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan masuk dalam doa. Sekaligus kita berdoa untuk firman Tuhan sudah selesai, dan kita juga akan berdoa doa syafaat. Adik-adik semua, kita di rumah, kita terus menjaga diri kita, terus mendengarkan arahan dari orang tua kita, bimbingan, nasihat dari orang tua kita. Kita tenang di rumah. Kita mau keluar, tetap kita menjaga aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh panitia ataupun siapa saja yang melakukan dalam situasi dan kondisi COVID-19 yang terjadi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih lagi kepada sobat Yesus yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur bagimu Bapa atas semua kebaikan yang boleh Tuhan berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk cerita yang boleh kami dengar di saat pagi hari ini Bapa. Di mana Daniel dan ketiga temannya boleh memberikan satu kesaksian iman mereka yang teguh kepada Tuhan Yesus. Mereka jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar dalam kehidupan mereka. Bapa, begitu pun juga Engkau ajarkan bagi kami anak-anak sekolah minggu di Sola Gracia, maupun anak-anak sekolah minggu di mana saja yang dapat mendengarkan siaran kami ini. Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Tuntun, sertai dan lindungi kami. Berikan kami telinga yang baik untuk mendengar apa nasihat yang diberikan oleh orang tua kami, atau siapa saja yang lebih tua dari kami, supaya ke depan kehidupan kami menjadi layak. Kami akan menjadi 10 kali lipat terbaik, baik di dalam kehidupan keluarga bersama dengan orang tua kami, bersama dengan guru-guru kami di sekolah, bersama dengan siapa saja teman kami. Kami percaya bahwa keunggulan itu terjadi karena dasar yang baik yang boleh ditanamkan oleh orang tua kami dengan percaya kepada Yesus Tuhan kami. Bapa, terima kasih banyak Tuhan kami atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami, sehingga di hari ini kami boleh mengucap syukur atas semua kasih dan pemberian Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan boleh memberikan kami mama dan bapa yang baik, orang tua kami, kakak, semua orang-orang yang kami kasihi, yang senantiasa menjaga, melindungi kami, mengarahkan kami, mengenalkan kami kepada sobat Yesus. Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan di malam hari ini kami naikkan kehadirat-Mu atas semua kasih sayang Tuhan yang telah kami rasakan dan kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Kakak Rini dan Kakak Nona. Ya, baik adik-adik sekalian. Masih semangat? Masih. Macam kurang semangat. Masih semangat? Masih. Ya, kita akan puji Tuhan sekali lagi dalam lagu pujian yang berkata cuip cuip pam pam. Untuk itu kakak mengundang semuanya berdiri dan Ayo, kita berdiri. menyanyi menggunakan gerakan. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Haleluya hey. Puji Tuhan hey. Haleluya hey. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Haleluya hey. Puji Tuhan hey. Haleluya hey. Puji Tuhan. Amin. Yang dibenarkannya karena iman kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Pam 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 pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Haleluya hey. Puji Tuhan hey. Haleluya hey. Puji Tuhan. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Untuk itu kita akan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Untuk itu ucapan terima kasih buat pelayan firman yaitu Kakak Ana yang telah membawa kita dalam cerita firman Tuhan.
Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kakak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik yang terkasih, ingat kita akan kembali lagi dalam minggu depan di jam yang sama, yaitu di jam berapa Kakak Nona? Di jam 7 pagi dan tetap di channel GKI Sola Gracia Bu Perwaena. Dan adik-adik ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Akhir kata, saya Kakak Rini Saya Kakak Nona dan Kakak Ana. dan juga pemain keyboard Kakak Boas, Serta tim multimedia yaitu Kakak Ois, Kakak Jericho. Kakak Siska, dan Kakak Jain. Kami semua mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.